Kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di mana pembelajaran hari ini materi kita jaring-jaring kubus dan balok. Jadi, sebelum kita pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nurmila Hidayana. Hadir, Bu. Alia Astami. Mana ini? Enggak ada ya. Citra Maulitasari. Saya Dinda Afrilina. Enggak ada ya. hadir, Bu. Endah Tri Indrianti. Hadir, Bu. Indah Sapitri. Hadir, Bu. Nur Aida. Hadir, Bu. Terakhir Sri Jelika. Hadir, Bu. Kita mulai ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat kan? Sehat enggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Masih semangat kan untuk belajar? Semangat, Bu. Ibu. Alhamdulillah, ibu pun semangat kalau anaknya semangat ya. Jadi tujuan kita mempelajari jaring-jaring kubus ini, anak-anak ibu itu bisa membuat jaring-jaring kubus dan balok ya. Bagaimana cara membuatnya? Lalu penggunaan jaring-jaring kubus dan balok ini untuk kehidupan sehari-hari itu banyak. Jadi bisa digunakan dalam membungkus makanan atau membungkus kado ya. Sebelumnya Ibu sudah ada menginformasikan di grup WA bahwa hari ini Ibu suruh anak-anak Ibu membawa kemasan yang berbentuk kubus dan balok kan? Ada yang bawa? Ada yang dipersiapkan? Ada, Bu. Mana? Coba Ibu lihat semuanya yang bawa. Gini. Ini, Bu. Ya, bagus ya. Jadi, yang lainnya nggak bawa ya? Kalau nggak bawa, ya perhatikan ya. Jadi kita mau memulai dari kemasan ini, kita bisa mengetahui jaring-jaring kubus dan balok itu. Dari ini bentuk kubus dan ini bentuk balok. Jadi pertama itu kita harus kita gunting. Nah, itu ya contohnya. Di situ dicontoh ada sebuah gambar kubus. Setelah itu, anak ibu semua yang membawa kemasannya yang berbentuk kubus, kita potong. Mau dari sisi yang mana aja, kita potong rusuknya ini. Sehingga dia membentuk jaring-jaring kubus. Yang bawa coba lakukan ya, dipotong dari rusuknya. Setelah itu bentangkan rusuknya itu, gambarnya itu
seperti yang sudah Ibu share itu, terlihat ya, ada sebuah kubus dan dia memotong rusuk A ke E, D ke H, B ke F, lalu G ke H, F ke E, dan C ke G. Setelah dipotong, setiap rusuknya lalu dibentangkan, dia akan membentuk jaring-jaring. Anak-anak Ibu ada yang tahu dari penjelasan ini, ada yang tahu nggak jadi apa sih maksud jaring-jaring kubus itu? Ada yang tahu tidak? Siapa yang tahu apa itu jaring-jaring? Ini ya, gambar Ibu seperti ini. Ada yang tahu? Coba satu orang. Coba Citra, dari yang sudah digunting, jadi jaring-jaring itu apa pengertiannya? Tahu tidak? Jadi Bu, dari yang saya amati dari penjelasan Ibu, jaring-jaring kubus itu adalah ruang-ruang atau sisi-sisi yang membentuk menjadi satu kubus, Bu. Iya, bisa ya. Apakah teman lain ada yang tahu juga dari penjelasan tadi? Jadi apa jaring-jaring itu? Ada yang tahu? Siapa lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan meluruskan. Jadi jaring-jaring itu gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Karena di setiap jaring-jaring ini berbentuk bangun datar kan, seperti ini dia bangun datarnya berbentuk persegi. Nih ya. Ini untuk jaring-jaring kubus. Dan untuk jaring-jaring kubus ini dia memiliki 6 bangun datar yang berbentuk persegi. Ada yang tahu nggak kenapa kok ada 6 gitu? Ada yang tahu? Coba mana suaranya ini? Tadi katanya semangat. Karena Bu, saya Bu Citra. Ya, Citra, kenapa? Karena kubus itu terdiri dari 6 sisi, Bu. Betul. Bagus ya. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah jaring-jaring kubus, kita harus ingat kalau dia itu memiliki 6 bangun datar yang berbentuk persegi, yang kongruen. Jadi persegi itu bentuknya sama. Dan jaring-jaring kubus ini mempunyai pola dan bermacam-macam itu jenisnya. Tidak harus seperti yang dicontoh Ibu ini ya. Seperti di gambar ini. Terlihat semuanya? Terlihat, Bu. Nah, cukup jelas ya. Jadi yang berwarna kuning ini, dia itu alasnya. Kalau alasnya dia di yang gambar satu itu, kalau di tengah berarti atapnya dia yang berwarna ungu ini, dia yang di 2. Untuk nomor 1 ini polanya kita ingat dia 1, 4, 1. Jadi apabila kita mau menggambarnya, kita ingat aja polanya 1, 4, 1. Baru yang kedua, untuk gambar kedua begitu juga polanya 1, 4, 1. Karena di atas dia memiliki satu bentuk persegi, yang di baris kedua dia mempunyai 4 persegi, dan yang baris ketiga dia mempunyai 1 persegi. Untuk gambar ketiga juga polanya itu 1, 4, 1. Gambar keempat sama, 6 juga sama. Yang ketujuh ini sama atau beda polanya, Nak?
Polanya sama atau tidak? Kalau 1 sampai 6 tadi polanya kan 1, 4, 1. Nah, sedangkan yang nomor 7 ini, siapa yang tahu sama atau tidak? Beda, Bu. Beda ya. Siapa tadi yang jawab? Nuraida, Bu. Aida, bagus ya. Jadi untuk pola nomor 7 ini, dia berbeda dengan pola 1 sampai 6. Karena di baris pertama, dia itu memiliki 2 persegi, 2 bentuk persegi. Jadi pola nomor 7 ini 2, 3, 1. Dan dia jumlah sisinya itu tetap 6. Mau pola apapun, jumlah sisinya itu tetap 6. Karena seperti yang dibilang Citra tadi, karena kubus ini memiliki 6 buah sisi, ya. Itu perlu diingat ya. Yang ke-8 dan 9 itu sama polanya 2, 3, 1. Untuk yang 10 itu berbeda, polanya itu 2, 2, 2. Jelas ya, sudah terlihat situ. Dan untuk yang gambar 11 itu polanya 3, 3. Dari jumlah pola semua ini, jumlahnya ini tetap 6. Selanjutnya, untuk jaring-jaring bolok. Lakukan seperti hal yang sama tadi, digunting setiap bagiannya, setiap gambar balok yang anak ibu bawa. Lalu setelah dipotong setiap rusuknya, lalu bentangkan atau kita rentangkan, kita tidurkan. Maka dia akan membentuk sebuah jaring-jaring balok. Ini ya, terlihat. Jadi jaring-jaring balok ini berbeda dengan jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus dia membentuk 6 persegi yang kongruen, yang sama. Sedangkan pada jaring-jaring balok ini terdapat persegi panjang, bangun datar persegi panjang, di mana berhadapan itu dia sama bentuknya. Seperti pada bangun datar CDGH dan ABEF itu dia berhadapan apabila kita bentuk menjadi suatu bangun ruang balok. Maka bangun datar yang CDGH dan ABEF itu akan berhadapan. Maka bentuk dia itu sama. Dan begitu juga yang ADEH dan BCFG itu pun sama. Itu berhadapan apabila kita tutup setiap jaring-jaringnya. Dan berikut ini contohnya ya. Ini setiap warna yang sama itu dia berhadapan. Setiap bangun datar persegi panjang atau ini yang warnanya ungu, ini maka dia nanti kalau kita bentuk bangun ruang itu dia akan sama berhadapan. Yang kuning dia berhadapan. Jadi dia memiliki 3 bentuk persegi panjang yang berbeda. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanya? Loh, recordnya habis ya, Beh? Mana? Enggak. Ada yang ingin ditanya, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Untuk kepahaman anak-anak Ibu akan bertanya. Ya, yang tahu bisa
Sabar ya, Nak. Ini ya, lihat. Lihat soal nomor 4. Perhatikan. Dari rangkaian daerah persegi berikut, manakah yang merupakan jaring-jaring kubus? Coba siapa satu orang yang A itu termasuk atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa alasannya tidak, Citra? Karena Bu, dia tidak mempunyai alas atau tutupnya double, Bu. Kalau disatukan alas atau tutupnya double, Bu. Iya, benar ya. Namun penjelasan lebih jelasnya karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, polanya itu dia kan hanya 1, 4, 1. Kemudian 2, 3, 1, lalu 2, 2, 2, 3, 3. Sedangkan pada gambar ini polanya itu 4, 2. Kalau kita buat di kertas, lalu kita satukan, itu tidak akan membentuk suatu kubus ya. Jadi benar kata Citra, ini bukan termasuk jaring-jaring kubus. Kalau yang B, siapa yang bisa termasuk atau tidak? Termasuk, Bu. Termasuk. Benar ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini nomor B dia termasuk. Yang C termasuk tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Pinter ya. Nah, gini kan enak. Semangat seperti anak Ibu. Yang D tuh termasuk atau tidak? Termasuk. Masuk ya, benar ya. Yang E Termasuk. termasuk dan yang ke F juga termasuk ya. Nah, Iya, selanjutnya Bu. yang gambar balok yang di bawah. Dari keempat gambar itu mana yang termasuk jaring-jaring balok? Coba anak Ibu perhatikan. Yang C, Bu. ABCD, Bu. Coba satu orang dulu tadi siapa? Citra dulu. Mana yang termasuk jaring-jaring balok? Semuanya, Bu. Semuanya? Enggak, Bu. Yang B enggak. Bu, yang C. Semuanya kecuali B, Bu. Bisa jelaskan? Coba Citra dulu ya. Coba Citra, kenapa yang B tidak termasuk? Kepanjangan itu, Bu, ininya. Kalau satu sisinya nggak bisa nutup, Bu. Nggak kongruen. Bukan kongruen. Nggak apa sih namanya, Bu? Yang sisi mananya ini? Apa hanya dari gambarnya dia, Bu? Kalau misalnya jaring-jaringnya itu benar, Bu. Iya, kalau jaring-jaringnya ini benar ya, tapi bentuknya Iya, Bu. mungkin dia kecil. Iya, Bu. Ya kan? Makanya dia agak rancu, Bu. Kalau misalnya dibentuk, dia kayak nggak nutup gitu, Bu. Ya, tapi menurut untuk membuktikannya tugas untuk Citra ya. Kita buktikan sesuai ukuran seperti ini. Buktikan dia termasuk atau tidak ya. Baik, Bu. Saya aja, Bu. Ya, yang nanti yang lain juga dapat tugas kok. Tenang aja Citra. Iya, makasih, Bu. Ya, kan lebih membuktikan abis nanti bisa. Selanjutnya siapa tadi? Ada siapa lagi tadi yang bisa?
Mana lagi yang tidak termasuk atau yang termasuk mana saja? Nuraida bisa? Nuraida. Tidak ada ya. Mungkin dia lagi dipanggil, lagi sibuk. Ya, jadi nih semua hampir termasuk ya. Cuman bentuk dari kubus ini berbeda-beda. Ada yang sisi depannya dia kecil, ada yang sisi bawahnya dia besar, gitu ya. Untuk kepahaman anak ibu, coba satu orang menyimpulkan apa materi yang sudah kita dapat pada hari ini. Coba satu orang. Mitra bisa? Materi kita hari ini cuma jaring-jaring kubus dan balok. Baik, pertemuan kali ini mungkin cuman sampai sini saja ya. Sebelum kita tutup, coba satu orang siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil dari penjelasan tadi. Siapa yang tahu? Coba satu orang. Saya, Bu. Siapa itu? Sri ya. Coba Sri, apa tadi kesimpulannya yang didapat? Nah, jaring-jaring balok tadi adalah jaring-jaring balok adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, jaring-jaring balok ini sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Begitu, Bu. Ya, itu aja. Apakah ada yang lain mau menyimpulkan atau menambahkan? Bisa. Nur Aida bisa? Yang tentang jaring-jaring kubus dan balok tadi, pola-polanya. Siapa yang bisa? Nurmila, coba pola dari kubus tadi ada apa saja? Pola kubus dan balok. Nggak ada ya, Nurmila. Mungkin jaringannya. Ya benar ya, tadi yang Sri bilang. Jadi jaring-jaring itu gabungan dari bangun datar, sehingga apabila kita satukan, dia akan kalau kita satukan, dia akan membentuk suatu bangun ruang. Itu jaring-jaringnya. Jadi perlu diingat, kalau mau membuat jaring-jaring kubus atau balok, kita harus ingat bahwa sisi dari kubus dan balok ini ada 6. Kalau kubus, kita harus ingat sisi-sisinya itu membentuk persegi, 6 persegi yang kongruen. Kalau kita mau membuat jaring-jaring balok, kita ingat dia mempunyai 6 buah sisi, namun sisinya itu berbeda. Ada sisi yang berbentuk persegi dan kadang ada yang berbentuk persegi panjang. Namun keseringan dia persegi panjang lebih banyak ya. Di mana perseginya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dia 2 bagian sama, yang kedua 2 bagiannya sama, dan yang ketiga 2 bagiannya sama, sehingga
2 tambah 2 tambah 2, 6. Jadi dia sama-sama memiliki 6 buah sisi yang bentuknya itu persegi panjang atau persegi. Mungkin ini saja teman kita untuk ini kepahaman anak-anak Ibu. Ibu akan memberikan soal. Ini ada 2 soal ya. Dan Ibu tambah satu lagi, soalnya itu membuat masing-masing 2 ya, jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Jadi tugasnya itu ada 4. Yang pertama ini, yang kedua, ini, yang ketiga membuat 2 buah gambar jaring-jaring kubus, dan yang nomor 4 membuat jaring-jaring balok. Ya. Mungkin cuman ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami materi pada pagi hari, pada siang menjelang sore ini ya. Semoga apa yang telah didapat mendapat keberkahan. Tugasnya jangan lupa dikumpul nanti malam ya. Terima kasih. Iya, Bu. Baik, Bu. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.